Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 16 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Tuntutan kompensasi plasma dan GRTT atau ganti rugi tanam tumbuh yang belum dibayarkan penuh oleh PT SMP kepada masyarakat adat Desa Batudaya menjadi agenda rapat dengar pendapat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada Kamis 15 April 2021. Dapatkah PT SMP memenuhi tuntutan masyarakat adat Desa Batudaya? Selama 3 generasi masyarakat adat Desa Batudaya memperjuangkan hak mereka kepada PT SMP. Sengketa kompensasi lahan plasma dan GRTT yang belum dibayarkan pihak PT SMP kepada masyarakat adat Desa Batudaya menjadi persoalan yang dibahas pada rapat dengar pendapat di Aula DPRD Kabupaten Ketapang pada Kamis 15 April 2021. Masyarakat meminta kompensasi plasma sebesar 2.500.000 kepada pihak PT, namun dari pihak PT hanya menyanggupi sebesar 750.000 per kepala keluarga. Hal ini kemudian menjadi pemicu kemarahan masyarakat dikarenakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati selama 4 tahun yang lalu. Untuk memberikan ketenangan atau hasil dari tawaran dari perusahaan bahwa mereka minta tenggang waktu lagi, rentang waktu dari tuntutan kita ini, mereka minta di bulan Juli tanggal 31 itu paling lambat. Menurut mereka paling lambat, maka mereka akan menyerahkan lahan. Adapun tambahan plasma segala macam itu menyesuaikan ukuran lahan yang ada di lapangan, khususnya Desa Batudaya. Berdasarkan cek lapangan yang saya lakukan sebulan yang lalu itu ada beberapa areal atau wilayah masyarakat adat seperti itu. Seperti ada yang kita curigai juga ada pembukaan izin di luar dari HGU pun ada, tetapi kan ini bukan kewenangan kita seperti itu ya, tetap itu kewenangan lembaga yang membidangi itu. Harapannya kembalilah ketika kita telah membentuk undang-undang perkebunan yang ada di Kabupaten Ketapang dalam bentuk perda, ya ikuti itu, patuhi itu, dan masyarakat sebetulnya jangan selalu dijadikan korban. Dan pada dasarnya juga lembaga terkait dalam hal ini Disbun, langsung saya sebut saja, karena apa? Bertindak atau mengatasi persoalan selalu gaya seperti pemadam kebakaran, ketika ada masalah baru muncul, tapi tidak pernah melakukan evaluasi berjenjang terhadap investor yang ada di kabupaten ini, seperti itu. Seperti yang terjadi hari ini, FR dalam hal ini Presus ini, mereka ada 5 perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang, tapi dalam aturan perda itu mereka tidak mendirikan kantor perwakilan di kota ini atau di kabupaten ini. Ini sudah menyalahi, tetapi pemerintah tutup mata. Dan ada banyak hal yang pemerintah tutup mata terhadap perkara-perkara perkebunan di masyarakat. Jadi harapan kita kepada Bupati Ketapang dalam hal ini yang membidang yaitu Dinas Perkebunan, tolong perhatikan masyarakat, dibantu persoalan-persoalan yang ada. Jangan sampai gejolak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau beberapa hari ke depan di tengah masyarakat, baru kita sibuk. Sebetulnya kan ada, setiap perkara itu pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Tetapi kalau sudah parah baru kita mencari jalan keluar, ya tetap timbul korban seperti itu. Kalau kesan kesana saya pastikan ada atau tidak, tapi bicara oknum pasti ada. Karena apa? Harusnya sebagai orang yang membidangnya atau topoksinya di situ, dia harus bekerja semaksimal mungkin bahwa ada hal di lapangan dia mengerti. Ini ada banyak pelanggaran yang dilakukan di tataran masyarakat. Pada dasarnya adalah plasma seperti itu, atau mungkin ada limbah segala macam, itu banyak juga. Sudah cukup berapa lama barang ini bergulir? Kalau khusus Desa Batudaya udah 24 tahun, Bang. Dari 97 itu udah 2 generasi yang meninggal. Seperti itu. Dan plasma tidak pernah dibagi? Plasma ini yang dituntut hari ini, Bang. Selama dari tahun 2000. Iya, memang mereka pernah take over di beberapa tahun yang lalu, itu ada take over ke PT SMP. Tetapi dalam aturan perkebunan kan 48 bulan itu sudah harus
diberikan hak masyarakat yang 20%. Oke, kita mendamaikan masyarakat untuk ayo yakin saja bahwa DPR menjadi perpanjang tanganan masyarakat, bisa mengayomi atau bisa memfasilitasi hal ini menjadi lebih baik. Kita hindari hal-hal yang di kemudian hari akan terjadi. Maka ada perjanjian-perjanjian yang kita bangun di situ, termasuk ketika pelanggaran di beberapa updealing tadi akan kita ambil alih dan diblok. Seperti itu sampai mereka memberikan hak-hak kita, dan ada hukum adat yang akan kita berlakukan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan lagi. Setelah mengalami beberapa perdebatan panjang, akhirnya rapat dengar pendapat tersebut menemukan titik temu, di mana pihak perusahaan dan masyarakat menyetujui beberapa poin tuntutan, yaitu yang pertama, PT SMP akan memberikan konversi plasma sebesar 20% HGU pada bulan Juli dan paling lambat akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2021. Kemudian, masyarakat Desa Batudaya dan pihak PT SMP akan melakukan pengukuran ulang total luas lahan yang disengketakan. Yang ketiga, yaitu pihak PT SMP akan mengganti rugi biaya transportasi yang digunakan oleh masyarakat selama proses gugatan berlangsung. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pihak PT SMP belum juga melakukan konversi plasma kepada masyarakat Desa Batudaya, maka pihak DPRD akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki alasan keterlambatan ganti rugi perusahaan tersebut. Ada 5 poin tadi, semua sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penambahan luas atau penambahan jumlah petani plasma. Itu dari pihak perusahaan akan mengukur kembali bersama dengan perwakil masyarakat, Satgas dan TP3K yang didampingi oleh anggota Komisi 2. Dan selanjutnya apakah ada pengawasan dari pihak Dewan sendiri untuk kasus ini masih bergulir? Dari Dewan tetap mengawasi proses ini sampai selesai. Untuk terkait masalah adat itu diselesaikan antara kedua belah pihak, antara masyarakat adat Desa Batudaya Simpang 2, Kecamatan Simpang 2 dengan perusahaan PT SMP. Satu Pak, terus ini kan untuk membayarnya kan ada tanggal yang ditetapkan. Ketika tanggal itu pihak perusahaan mengingkari, apa yang menjadi komitmen dari DPR sendiri? Tadi sudah ada kesepakatan apabila dari PT SMP tidak menepati janji melakukan pembayaran pada tanggal 31 Juli 2021, itu pihak masyarakat akan melakukan penutupan atau penghentian kegiatan sementara di Desa Batudaya. Untuk dari anggota DPRD, kami akan melakukan rapat internal untuk membentuk pansus sesuai mekanisme pembentukan pansus untuk menyelidiki masalah ini. Kenapa perusahaan masih ingkar dengan janji yang dibuat oleh mereka sendiri? Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Perakiraan cuaca di Kabupaten Ketapang selama seminggu ke depan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ketapang terbilang cukup stabil dan akan didominasi cerah berawan. Akhir-akhir ini cuaca di Kabupaten Ketapang tidak menentu. Kali ini, tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak BMKG Kabupaten Ketapang mengenai perakiraan cuaca di Kabupaten Ketapang selama seminggu ke depan. Menurut Stasiun Maritim Pontianak, diperkirakan akan terjadi kenaikan tinggi gelombang di daerah Kendawangan sekitar 1,7 meter pada tanggal 17 April besok. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang menghimbau agar kapal nelayan di daerah Kendawangan untuk tetap berhati-hati karena tinggi gelombang ini akan cukup berbahaya bagi kapal nelayan. Selain itu juga cuaca di Kabupaten Ketapang terbilang stabil, didominasi cerah berawan namun tidak menutup kemungkinan akan ada potensi hujan disertai petir dan angin dengan rentang waktu yang terbilang sebentar untuk seminggu ke depan. Untuk kondisi cuaca tetap didominasi sama cerah berawan, namun memang ada kemungkinan untuk terjadi hujan disertai petir dan juga angin. Cuman waktunya mungkin 1 jam, entah 2 jam dalam 1 hari. Tapi tidak tentu, memang tetap didominasi cerah berawan. Untuk seminggu ke depan, mengikuti adanya terjadi petir dan angin itu kemungkinan bisa intensitas hujannya ringan hingga lebat. Kemudian kalau angin, kekuatan angin tidak begitu kencang, mungkin sekitar paling kencang 10 knot
ya 5 sampai 10 knot dan angin bergerak dari timur laut sampai dengan barat laut. Untuk 2 hari ke depan diperkirakan dari data yang dibuat oleh Stasiun Maritim Pontianak, kemungkinan di tanggal 17 atau besok ada kenaikan tinggi gelombang di daerah Kendawangan sekitar 1,7 meter. Untuk kategorinya itu termasuk kategori sedang. Jadi untuk kapal nelayan dihimbau untuk berhati-hati karena dalam rentang itu termasuk yang cukup berbahaya untuk kapal nelayan seperti itu. Biasanya dalam menyampaikan informasi grafis itu BMKG menyertakan himbauan seperti kayak sedang untuk kapal tertentu kayak yang tadi kan 1,5 sampai 2,5 tuh sedang termasuk sedang untuk kapal nelayan cukup berbahaya, tapi untuk kapal yang lebih besar mungkin tidak berbahaya kayak gitu. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat paripurna di kantor DPRD Kota Pontianak. Dalam rapat ini, sejumlah fraksi DPRD memberi pandangan umum 10 raperda kepada pemerintah daerah Kota Pontianak. Rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Kota Pontianak beragendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak. Dalam rapat ini, sejumlah fraksi DPRD Pontianak mengusulkan setidaknya ada 10 raperda kepada pemerintah Kota Pontianak untuk dimasukkan sebagai bahan dasar menjalankan tugas pemerintah dan bisa dijadikan perwa oleh pemerintah Kota Pontianak. Kota Pontianak tentu menjadi pertimbangan badan pembentukan daerah untuk menjadikan ini peraturan daerah. Tentu peraturan daerahnya harus diikuti dengan perwa. Karena banyak peraturan daerah Kota Pontianak itu belum ada perwanya. Jadi ke depan kami minta setiap ada aturannya, perwanya harus sudah siap. Karena perwa itulah yang menjadikan teknis dinas untuk melakukan kerja. Kalau yang perda, kalau tidak perwa kan artinya perda itu mandul. Jadi perwa ini harus segera disiapkan. Kami mungkin setelah bulan Mei bisa kita atau bulan 6 hingga 10 kan tentu kami perlu kehati-hatian dalam membahas isu raperda ini. Tentu kami akan menemui para ahli-ahli di Kota Pontianak untuk bisa masukkan kritikan untuk perda ini seperti mau kita siapa. Tentu perda itu mungkin kita bulan 6 bisa kita selesaikan. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan jika 10 raperda yang diusulkan oleh DPRD Kota Pontianak ini nantinya akan dijawab oleh pemerintah Kota Pontianak. Ia pun mengatakan bahwa 10 raperda yang diusulkan semuanya sangat penting bagi pemerintah Kota Pontianak. Dari 7 fraksi DPRD Kota Pontianak atas rancangan raperda Kota Pontianak, ada beberapa, ada 10 rancangan raperda. Nah, intinya ada beberapa masukan dan tujuan raperda ini kan untuk sebagai inspirasi untuk dasar pelaksanaan kita di pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Nanti akan kita jawab yang ada pertanyaan dan maupun saran dan pendapat. Diharapkan dengan adanya usulan 10 raperda ini bisa dijawab oleh pemerintah Kota Pontianak sehingga nantinya bisa dijadikan peraturan daerah. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.